Panglima Besar Jenderal Sudirman lolos dari kepungan Belanda karena menjalankan sunnah Rasulullah. Kala itu Yogyakarta didatangi pasukan Belanda pada saat menikmati kemerdekaan pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Saat itu, Bung Karno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat, lantaran kondisinya yang sedang sakit dan tidak usah melakukan gerilya. Namun karena semangat perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memang luar biasa, beliau tidak memperdulikan kondisi tubuhnya yang sakit, dan saran tersebut pun ditolaknya. Dan Jenderal Sudirman tetap melakukan perang gerilya untuk melawan penjajah Belanda, tidak mengindahkan permintaan Bung Karno tersebut. Dalam perjalanan perang gerilya, saat itu pasukan Jenderal Sudirman bergerak ke arah Jawa Timur. Suatu ketika pada saat pasukan tiba di Kediri, tiba-tiba pasukan Belanda mengetahui tempat persembunyian rombongan Jenderal Sudirman. Kemudian Jenderal Sudirman mengajak para prajurit untuk berzikir. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa bangsa dan agama. Harus senantiasa kita ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat kita semakin menderita, ucap Jenderal Sudirman. Keberadaan Jenderal Sudirman dan rombongan yang diketahui Belanda, rupanya dilaporkan oleh salah seorang dari prajuritnya yang berkhianat. Kondisi ini sebenarnya sudah diketahui oleh Jenderal Sudirman, sehingga beliau mengajak rombongannya melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat pertolongannya. Kemudian, ketika pasukan Belanda berhasil mengepung rombongan Jenderal Sudirman, saat itu didapatinya beliau dan anak buahnya sedang berzikir, dan ketika prajurit pengkhianat itu ditanya, "Mana Jenderal Sudirman?" ia pun menunjukkannya. Namun, anehnya tidak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia itu mengenai identitas dan keberadaan Jenderal Sudirman. Dan saat ia menunjuk untuk meyakinkan bahwa ia adalah Jenderal Sudirman, pengkhianat itu justru ditembak mati oleh tentara Belanda, karena ia dianggap telah membohonginya. Jenderal Sudirman memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Tidak sedikit yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak prajurit Jenderal Sudirman yang kemudian bertanya mengenai jimat sakti yang dimilikinya, hingga sang jenderal bisa lolos begitu mudahnya dari serangan dan tangkapan penjajah Belanda. Akhirnya diketahui bahwa ternyata Jenderal Sudirman memiliki amalan yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dipegang teguhnya, yakni selalu menjaga wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Demikian kisah kesaktian Jenderal Sudirman karena selalu memegang teguh 3 jimat saktinya. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.